Nah itu kejadiannya pernah. Jadi kalau yang Belanda yang tadi bisa itu zaman Belanda, setiap dipoto itu nggak pernah ada gambarnya. Tapi kalau sekarang blueprint kali misalnya blueprint itu nggak pernah ada. Terus begitu dicetak gelap, cocok berjubah putih. Berkali-kali diambil seperti itu. Nah entah selanjutnya Belanda kesel apa gimana nggak ngerti dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robani Ramli. Saya menjabat di Masjid Jami Al Arif ini sebagai sekretaris DKM Masjid Jami Al Arif, Jalan Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sejarah Masjid Al Arif ini menurut cerita, karena seperti yang dari awal saya katakan bahwa untuk sejarah Masjid Jami Al Arif tidak ada literatur yang detail yang mungkin seperti masjid-masjid cagar budaya atau masjid bersejarah yang ada di Jakarta atau di Nusantara ini. Jadi Masjid Al Arif cuma dari generasi, dari omongan, cerita orang tua sampailah ke saya misalnya. Ya kalau yang saya dapati informasi itu, masjid ini awalnya cikal sebuah musola yang ada berada di kawasan Senen. Nah di kawasan ini dulunya seperti perkampungan pada umumnya, dan kalau dari cerita lagi ini tempat-tempat yang mungkin masyarakat pada umumnya udah tahu Senen itu seperti apa gitu, seperti orang-orang yang mungkin premanisme mungkin saat ini. Nah kita itu pada zaman itu datanglah seorang tokoh ulama, seorang guru ngaji datang sini, yang informasinya ketika kita datang sini penuh dengan, kalau saya nggak nyebut daerah seperti itu, daerah yang tertentu yang agak rawan itu. Tapi dengan datangnya beliau, dengan beliau mendirikan, karena mungkin melihat di tempat itu tidak ada tempat untuk ibadah, maka didirikan musola. Nah sejak itulah perkembangan syiar agama di wilayah Senen, khususnya di Al Arif yang sekarang ini mulai terasa agak sedikit nyaman. Meskipun sepanjang perjalanan tetap yang mungkin orang tahu, yang kenal juga dengan namanya disebut Planet Senen. Nah Planet Senen itu kalau dibilang tempat hiburan segala macam ya seperti itu. Namun beliau ini kembali kepada beliau dengan catatan perjalanan dia, kalau itu bisa dicatat mungkin bukti, sebagai bukti dari bahwa ini masjid ini bersejarah atau masjid tua, adalah ada makam. Makam itu ada tempatnya di depan mihrab masjid, mihrab imam. Kalau kita sebutnya di belakang masjid, ada ini sebenarnya depan masjid yang ibu tadi lihat. Luas itu sebenarnya depan masjid. Nah kita sebut di belakang masjid. Nah itu ada makam, itu ada batu nisan yang bertuliskan tahun wafatnya beliau. Beliau ini bernama Haji Upudaeng Arifuddin. Beliau kalau dilihat dari sejarahnya, banyak pewaris-pewarisnya, yang ahli warisnya yang datang, generasi dari yang saya ketemu, yang bertemu dengan saya generasi 7 dan generasi 13. Berarti beliau ini termasuk masih ada keturunan Raja Goa di Sulawesi. Nah Upudaeng ini kita panggil sih sebutnya Upudaeng Haji Arifuddin. Dan itu ada batu nisan wafatnya, itu tulis hanya tahun wafat, tidak ada tanggal, tidak ada bulan. Benar-benar tidak ada literatur yang secara detail untuk sejarah Masjid Al Arif. Itu tahun 1745 wafatnya. Nah kalau kita mencoba menarik sejarah sebelum mungkin masjid musola itu ada, jika bakal Masjid Al Arif ini dibangun oleh beliau
20 tahun sebelum beliau meninggal, ya kita tarik dari tahun 1720 lah karena. Jadi bisa kemungkinan gitu. Jadi kita ambil patokan sejarah 1745. Jadi udah hampir, kalau dari awal Cikarang kita udah hampir 400-an. Tapi sepanjang sejarah berkembang terus, zaman berkembang terus, masjid ini mengalami renovasi secara besaran dengan bentuk luasnya seperti ini. Terus ada lingkaran tanah wakaf ini itu sekitar tahun 1967. Mulai berbentuk seperti masjid sampai akhirnya masjid ini dengan kekuatan badan hukum segala macam, dan dari 67 sampai 73 banyak sejarah yang namanya tanah ini adalah tanah persinggahan sebenarnya. Jadi tadinya nggak semua tanah wakaf ini kan namanya saya ceritakan dari awal ini ada tanah perkampungan. Nah, dari pihak pemerintah pada saat itu, gubernur, dan waktu itu ada gubernur, boleh sebut Gubernur Ali Sadikin, dengan program-programnya ini mendirikan Pasar Senen yang sekarang berdiri ini. Nah, itu kalau nggak salah itu tahun 1960-an atau 65 mereka bangun, membutuhkan perluasan tanah. Akhirnya banyak perkampungan ini yang digusur atau dibeli lah bahasanya. Hanya tanah wakaf yang enggak. Ini pun sebenarnya sempat mau digusur. Nah, itu terjadi pergolakan segala macam sampai turun semua. Kalau bahasa sekarang mungkin mau digusur tapi dipertahankan lah bahasanya gitu kan, oleh para alim ulama, juga tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh dari tokoh sipil, tokoh masyarakat sipil, tokoh masyarakat militer, orang militer juga ada yang ikut membantu perjuangan bahwa masjid ini tetap berdiri. Alhamdulillahnya pada tahun 73 adanya pernyataan yang kalau kita sebut seperti resolusi itu di bulan 9 September tahun 73. Di tahun 1973 ini resmi masjid ini tidak lagi dipindah kemanapun. Tadinya ada pindah di daerah Bungo, di Jalan Bungo. Ya itu masjid ini di Rislah, kalau saya disebut Rislah, di Tukar Guling gitu. Ini dibongkar, mungkin maksudnya perluasan Senen. Masjid ini dipindah, itu akhirnya nggak terjadi sampai hari ini dengan pernyataan di tahun 73. Masjid ini pertama bernama Masjid Jagal. Nah, sejarah musola saya nggak tahu tuh nama musolanya apa gitu kan. Saya yang tahu dari itu bahwa ini masjid sudah Masjid Jagal. Terus setelah udah semua berbadan hukum berubah menjadi Masjid Raya Al Arif. Pada saat notaris pertama itu saya lupa notarisnya. Kalau sekarang sih notarisnya Jainuddin Sarjana Hukum. Kita rubah menjadi Masjid Jami. Karena kalau ketentuan dari Kemenaker, Masjid Raya itu masjid provinsi sebenarnya yang punya kan. Nah, kalau Masjid Jami kan mungkin dilihat dari jumlah-jumlahnya. Nah, ini jumlah ini hampir mencapai 1.000 orang. Kalau dikumpulkan semua 1.000 orang. Dan itu lebih dari itu ketika kalau kita merayakan sholat raya Idul Fitri atau Idul Adha, waktu itu kita pindah, ya, bukan numpang, kita minta izin karena saya nggak nampung, itu hampir 10-13 ribu orang. Dulu saya catatannya dari Kompas apa yang mengabadikan itu bahwa kita hampir 13.000 jemaah pada saat itu. Itu berlangsung dari tahun 73-74 sampai 2012 sebelum blok 1, blok 2 kebakaran. Jadi lapangan parkir blok 1, blok 2 kita pakai buat sholat Id. Pada saat itu orang-orang tua terdahulu itu sekitar hampir 30 tahun telah berjalan. Sampai akhirnya saya pegang sekarang ini. Nah, ketika 2012 kebakaran, kita pindah kali ini. Artinya pernah mencatat sejarah Masjid Al Arif itu menyalakan hampir 13.000 jamaah. Tapi kalau untuk daya tampung masjid sekarang ini menjadi hampir 500.000 kalau kita pas pada saat yang disebut Jami, makanya kita rubah di tahun 2016 kemarin menjadi Masjid Jami Al Arif.
Nah kalau dari Arif mungkin cerita dari sejarah orang tua, cita-cita itu diambil dari tadi yang membuat cikal bakal dari musola itu Ukudai Haji Arifuddin, diambil kata-kata Arif. Biasa kalau mungkin bahasa Arab al gitu kan, gitu. tempat baju bahasa Arabnya almari seperti itu, jadi tabir al Arif, bijaksana. Mungkin ini gambar saya dong, mungkin yang pemotongan hewan ini kan pasar ini. Nah, pada saat itu pemotongan hewan ini adanya di sini, tepatnya kalau nanti ibu bisa tempat wudhu wanita yang sekarang nih, itu tembok tuh perbatasan proyek. Nah sebelah perbatasan itu tadi dulu tuh tempat jaga. Nah sebelum tempat jaga di zaman Belanda itu adalah rumah bersalin. Banyak cita-cita lah gitu pada saat itu. Kemudian dirubah menjadi masjid jaga, dan akhirnya disini dikenal orang masjid jaga. Mungkin orang yang kelahiran tahun 60-an tahunya masjid jagal ini. Orang kelahiran 60. Nah kemudian berubah menjadi Masjid Raya Al Arif. Masjid ini pernah oleh pengurus orang tua dulu tahun 1980 atau 90 itu mau dimasukkan sebagai masjid cagar budaya. Karena saat itu saya masih belum ini lah, jadi ceritanya masjid cagar budaya karena satu dengan sejarah, pemerintah juga pernah mungkin inspeksi atau apa gitu melihat Indonesia, maka dibuat satu penelusuran. Ya mungkin pada saat yang tadi renovasi tahun 67 kan besar-besaran, ada yang hilang, hampir 80% hilang yang asli. Cuma kalau mau dititik bangunan tembok ini dari dulu seperti ini sebenarnya. Jadi pada saat digempur, ciri-cirinya pada saat digempur, terus bata yang masih ada itu ciri-cirinya salah satu. Terus kemudian kalau kita bongkar yang lantai masjid itu udah hampir 5 lapisan, aslinya ada masih, kita nggak rubah, cuma kita uruk. Kalau mau dilihat dari secara itu, jadi kalau secara ini paling pintu sama plang pun udah berubah. Nah ini tadinya sekeliling ini plang itu dari jati Belanda tahun berapa itu udah manjur udah buat. Tadinya sebelum direnovasi semuanya ada. Itu tadi orang kita nggak pandai menyimpan sejarah mungkin gitu kali. Atau pikir udah dibangun yang penting masjid bagus kan. Tuh jati, pintu depan jati itu pun tahun 60-an sebenarnya, bukan udah pintu jati pada saat dibangunnya, bukan. Makanya renovasi ini tahun 60-an, jadi saya bilang kalau dibilang sejarah, mungkin dibilang cagar budaya karena tahunnya aja kali Cikawat, tapi kalau sisi masjidnya tahun 60-an, jadi kalau 60-an baru berapa tahun. Mimbarnya udah mengalami 3 gantian situ mimbarnya. Kamu yang agak lama dari tahun 60-an ada. Tapi kalau sebelum tahun 60-an udah nggak ada. Yang ada ini yang sekarang ini yang baru 10 tahun. Yang kita tahu di pojok dekat wanita. Buat sholat wanita itu dari tahun 60-an. Di bab sejarah, satu mungkin lama, kedua itu banyak tokoh-tokoh nasional yang pernah menjadi khotib, pernah menjadi pembicara kayak ada Malik, sampai pemerintah yang sekarang pernah gitu ke sini. Itu sejarah itu aja. Nah, kalau mau kalau dibicara dengan bahan, kita udah nggak punya sejarah yang dianggap masa yang
lama itu enggak. Tapi kalau dari sisi arsiteknya atau desainnya, ini sebenarnya desain lama semua, ini asli. Kalau dulu kan masih orang umat Islam masih kecenderungan gaya-gaya para wali. Bisa dilihat nanti di atas itu para wali kan seperti kayak joglo ya, modern kayak joglo bertingkat. Beda tadi 4 nih, sekarang jadi cuma 2 kalau nggak salah. Tapi ini nggak punya menara ya? Nggak. Dari dulu nggak punya menara. Biasanya kalau di situ waktu ada menaranya. Ya, itu tadi mungkin yang tahu orang tahu jelas hanya diambil atapnya doang. 4, terus sama pilar yang di tengah itu ada 4. Oh jadi masjid-masjid lama, masjid-masjid yang mungkin mengikuti gaya-gaya para wali yang di Jawa terutama, pasti di tengahnya tiang 4, hampir rata-rata itu. Jadi kalau ada masjid yang bangunan seperti itu, mungkin termasuk masjid lama, cuma kalau dibagus ya mungkin karena dipoles. Ini dipoles, sebenarnya di dalamnya ini tiangnya masih asli, cuman karena udah bahasanya apa ya, kalau bangunan gedung-gedung dilapisi gitu kayak casingnya, nah itu lihat dari dibongkar tuh toalnya masih asli, tiang-tiangnya banyak, makanya ciri lah masjid-masjid itu pasti tiangnya banyak. Kalau cerita ya tentang yang bahasanya seperti kayak sosok yang ini tadi yang ibu bilang, itu terjadi di peralihan Belanda Jepang apa ya, pas Belanda ini saya lupa loh kita di tahunnya, tapi itu terjadi di zaman Belanda. Yang saya tahu itu, jadi kalau pembongkaran dari itu tahun 73 sampai tahun 1980-an itu zamannya gubernur. Nah itu kejadiannya pernah. Jadi kalau yang Belanda ya tadi bisa itu zaman Belanda, setiap dipoto itu nggak pernah ada gambarnya. Tapi kalau sekarang blueprint kali, bisa blueprint itu nggak pernah ada. Terus begitu dicetak gelap, ya sosok berjubah putih, berkali-kali diambil seperti itu. Nah entah sekarang kita Belanda kesel apa gimana nggak ngerti dia itu. Nah kemudian kalau cerita lagi di zaman sekarang ini, setelah zaman kemerdekaan, berapa kali ya gubernur ini, saya lupa gubernur apa itu, terus setiap mau dirobohkan nggak bisa gitu. Terus kemudian ya ada yang tukang yang sakit lah bahasanya gitu. Nah kalau itu tokoh masjid nggak tahu gimana ya, soal goib sih saya bingung. Kalau orang diceritakan orang percaya dan tidak percaya, apalagi orang yang tidak senang dengan klinik-klinik gitu. Sebenarnya beliau ini wali, Upoda gitu, wali, seorang wali. Dan beliau bisa hadir kapan aja. Dan yang saya waktu pertama-tama saya bingung, orang Jakarta gak ada yang tahu, mungkin ibu juga gak tahu kan kalau ada makam. Itu yang datang dari Papua, dari Sulawesi. Mereka mengaku, ada yang mengaku ahli waris, ada yang mengaku mengikuti aliran thariqat. Jadi kata gurunya ke Jakarta, mungkin nggak tahu cara mereka kali ya dalam mempelajari suatu ilmu. Oleh gurunya suruh ke Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, di daerah Senen itu ada masjid tua, di situ ada makam, begitu tidak. Yang lebih jelas begitu, makanya saya kok yang jauh-jauh tahu gitu. Dan semua berceritanya seperti itu, beliau ini begini bla 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 bahasanya. Ya bagi saya iya, masing-masing keyakinan, saya pun percaya itu, dan gak ada kunci artinya pernah lah bahasanya gitu, seperti itu. Terus kalau masalah yang basalin ya cita-cita itu aja, ada suster inilah gitu. Saya aja pernah diganggu, tapi ya
Biasa kan gitu, orang kalau lebih ketakutnya apa lebih beraninya gitu. Kalau kita takutnya mungkin akan ditampakkan gitu. Itu sebenarnya bukan saya yang diganggu, ada saudara yang diganggu, cuma sedikit saya agak berani aja gitu. Kalau Bapak diganggu seperti apa? Kalau yang saudara saya itu, ibu mungkin nanti WC-nya kayak begini nih WC nih. Ya WC zaman dulu gimana sih gitu. Ceritanya jadi agak lucu juga. Seorang bidan, setelah saya berdialog, tapi bukan saya dukun ya kan, berdialog. Seorang bidan, dia senang sama saudara saya itu gitu. Dan kejadiannya di WC laki-laki. Jadi selesai buang air besar, ya mohon maaf, itu tiba-tiba gitu. Ya harus saya bicara secara batin lah bahasanya. Ya sosoknya tambahkin. Ya. Banyak sih yang masalah perjuangan mungkin pada saat itu rumah besar yang diserbu atau gimana nggak ngerti juga oleh bangsa Indonesia saat itu. Banyak gitu. Dan itu kalau yang perempuan jemaah laporan saya diintipin katanya, tapi pas saya buka nggak ada. Jadi dulu pintu yang nggak rapat gini, ya ada kayak ada bayangan. Kalau kaki kan ada hitam gitu katanya. Kalau orangnya kalau bulan Ramadan terutama, ya alhamdulillah sih yang jemaah yang ditampakkan nggak tapak-tapak yang asli-aslinya. Ya nanti kalau ibu wudhu atau yang sekarang jadi WC itu ada sumur tua. Cuman saya nggak ilangin, tapi itu tadi saya bilang saya nggak pernah ilangin saya. Ya kebetulan waktu renovasi yang ini pas di zaman saya. Jadi yang saya punya saja saya nggak ilangin, termasuk sumur. Nah itu salah satu sumur tuh. Sumur itu mungkin lebih tua dari masjid. Cuman orang nggak tahu ada sumur, tapi itu ada. Nanti kalau ibu misalnya tempat maaf di WC laki-laki kalau mau kosong boleh bisa dilihat. Itu ada kotak yang saya tinggiin. Itu kalau dibuka kelihatan sumurnya. Sumur orang dulu. Nah itu kalau jemaah waktu itu pernah lihat katanya ada orang berjubah putih ambil wudhu, dan hilangnya di situ gitu. Kebetulan Masjid Jamal Arif untuk remaja masjidnya tidak seperti di daerah-daerah lain mungkin banyak kegiatan remajanya, kita hanya beberapa orang. Akhirnya artinya saya tidak berpesan bukan berbentuk pesan sih, cuma kalau lagi ngobrol nyantai aja. Saya cuma bilang masjid bukanlah hal yang penting, tapi bukan berarti tidak penting. Masjid itu harus megah, mewah atau megah atau segala macam atau segala pernak-perniknya. Saya katakan itu yang penting bagaimana masjid yang ketika orang yang berada di dalamnya itu begitu keluar dari masjid dia mempunyai makom atau derajat yang lebih semakin mulia. Artinya mereka tahu apa sih itu yang kenapa kita sholat di masjid, kenapa kita harus sholat, dan untuk apa kita sholat. Terus kita kalau sholat mau menghadap kemana? Terus kita tujuan kita sholat apa? Kayak seperti itu saya lihat. Artinya ya lo harus cari itu. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa. Nah, untuk mencari itu semua harus didasari dengan qalbu. Artinya, ya kalau bisa jemaah yang ada di sini, jangan karena Islam itu bukan simbolnya masjid untuk masjid itu bukan simbol untuk ibadah. Bagi saya pribadi, ya bagaimana
bagaimana di kolbunya kan gitu. Kalau kolbunya bersih, masjid kayak gimana pun bentuknya secara fisik, insya Allah Islam akan tetap bersinar. Tapi bisa mungkin, mohon maaf, bukan saya menyindir seseorang atau apapun, ya bisa kita lihat terjadi, dia sholat, dia beribadah di masjid di lingkungan rumahnya mungkin, atau di lingkungan pekerjaannya yang cukup bagus, dengan fasilitas mewah, dengan perairan yang baik. Tapi begitu dia keluar dari masjid, tidak membawa efek. Malah pribadi orang itu, ya mungkin kalau dia pejabat, ya korupsi. Kalau dia pelaku sebagai karyawan, dia mungkin masih senggol-senggolan sama teman, sikut-sikutan. Artinya ini nggak bersih gitu. Jadi buat apa sholat? Bukan berarti sholat percuma gitu. Nah, saya menanamkan ke teman saya bilang karena nggak terlalu banyak. Saya bilang remaja, ya sedikit loh, cuma 10 orang. Saya tolong jaga pertama ini masjid. Bukan hal yang penting dan bukan berarti tidak penting. Masjid itu harus megah, mewah. Kalau bisa yang penting bagaimana teman-teman bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk jemaah biar nyaman, aman di dalam masjid. Kalau memang teman-teman nanti 5 atau 10 tahun punya ide-ide yang baik, bahwa tidak lagi masjid menerima pelayanan menerima jemaah, tapi kita yang harus benar-benar melayani jamaah. Gitu. Mungkin yang satu yang saya lagi rintis belum sempurna banget, memang cerita kehidupan nggak bisa berhenti di sini, berlanjut terus ya kan. Mungkin saya nggak yang menyelesaikan masalah cerita ini. Yang tadi ibu bilang generasi yang akan melanjutkan. Yang penting kita kasih penanaman buat ya setidaknya poin-poinnya buat jadi bekal mereka, apa yang harus jadi pijakan dia gitu. Sebenarnya masjid maunya gimana, terus mengenai saya dakwah. Makanya mohon maaf, buat pemahaman pun di masjid ini kalau dibilang liberal, mungkin anggapan liberal, karena saya tidak membedakan mau dia paham aliran apa sepanjang sanadnya benar, imannya sama Allah, nabinya Rasulullah, selebihnya perilaku. Ya mungkin nggak tahu ya kalau masjid identik dengan lembaga ini. Sebenarnya Rasulullah kan nggak begitu. Masjid buat ibadah. Saya sih aja sih, ini bukan ambisi pribadi, cuman yang tadi bertanya kan harapan saya seperti itu. Secara pribadi ke pengusaha saya sampaikan, silakan mau ngebangun. Soalnya apa, Bu? Ini masjid kalau mau dibangun udah berapa kali bangun? Udah hampir 7 investor. Itu semuanya di luar Indonesia, dari Kanada, Turki, Swiss, Australia, Mesir, Korea, sama satu lagi Arab Saudi. Kebetulan Allah kasih saya dengan ucapan saya batal semua. Kalau bukan berarti saya sempurna juga selalu, tapi saya itu tadi lagi maju. Kalau semua kalbu bersih, pasti dia akan menolak hal-hal yang tidak baik, yang akan mengancam dirinya, lingkungannya atau keluarganya. Qalbu itu kan Baitul Muslim, Ka'bahnya orang Muslim. Nah, itu. Harapan saya itu sama teman-teman nanti, lu kerja silakan di luar masjid, tapi bisa fokus ke dalam masjid. Sekarang yang lagi ini kan akhirnya masjid jadi komersial. Salah? Enggak, saya pribadi nggak pernah menyalahkan atau masjid mau fungsi segala macam, enggak. Tapi dasar yang harus dibangun dari masjid itu harus jangan sampai terlupakan. Apa? Yang membina umat. Membina umat itu bukan harus dari majelis-majelis yang dikeluarkan di masjid, enggak juga. Itu pun bagus. Tapi ada yang esensinya yang harus bisa ditangkap. Salah satu ulama-ulama yang harusnya yang bisa menimbulkan itu. Cuma kan bukan cuma nongkrong, dengerin, bubar. Tapi apa yang bisa dibawa dari yang kita dengerin? Gak mungkin cuma belajar lagi nahu sorof, nanti segala macam. Tapi bagaimana dia tahu gitu manfaat daripada nahu sorof.
meskipun dia harus ke ponpes mungkin karena usia di situ persingkat, jadi remajanya hampir ya bisa disebut lah, bisa dihitung lah maksudnya. Hampir orang tua bahkan sebaya. Kalau kita aja kitab di sini siapa batasi, bukan batasi, saya minta guru-guru tolong nih gini, ini audiensinya begini. Jadi biar guru itu yang dengan harapan ya jemaah yang masuk di masjid ini kalau bisa keluar dia mempunyai merasa makomnya lebih tinggi, ya, makin meningkat makomnya. Mungkin kalau sekarang bahasanya mau baru khusyuk dengan zikir, kalau bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu harapan saya pribadi, saya sampaikan ke teman-teman. Ya, intinya tidak ada, bukan suatu hal yang penting dan bukan menjadi tidak penting, masjid itu harus megah. Rasanya. Cuman di masjid ini, di dalam ruangan ini pun saya dapat cerita dari orang tua saya, ada satu penunggunya. Alam namanya siapa? Saya lupa. Beliau posisi duduknya sebelah pojok sana.